Oke, silakan dulu. Nah, baik Bapak. Saya perkenalkan dulu saya. Nama saya Eli Adita, PP Angkatan 6 dari Guru Penggerak. Jadi salah satunya Bapak adalah guru penggerak yang saya bimbing atau dampingi. Itu juga saya dulu ingin bertanya identitas Bapak. Silakan Pak. Baiklah Bu, perkenalkan saya Inspektora. Saya CJP Angkatan 6 Kabupaten Sulawesi Selatan, mengajar di UPT SD 18 Sungai Eko. Apa? Gimana kabarnya Pak? Oh, sehat Bu. Alhamdulillah baik Pak ya. Nah Bapak, sekarang saya yang fokus pendamping kita pada hari ini adalah yaitu yang pertama diskusi tentang tantangan belajar daring. Jadi Bapak kan sudah pernah belajar daring, jadi apa-apa nanti kesulitan Bapak akan menjelaskan. Ya. Yang kedua, refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran kami. Jadi itu fokus yang keempat. Yang ketiga, diskusi pembuatan kerangka ini. Yang keempat, diskusi peta posisi diri, rencana pengembangan diri dan posisi bergerak. Jadi empat itulah Pak fokus pembicaraan kita pada hari ini. Ya. Selanjutnya Bapak, selama Bapak mempelajari daring, apa yang kesulitan atau apa yang Bapak alami selama belajar? Silakan Pak, jelaskan. Makasih Bu. Jadi pertanyaan itu tadi, kendala yang dihadapi ketika melakukan pembelajaran daring. Ya. Di sini mungkin Bu ada kendala sedikit dari kami, yaitu yang pertama kali kendala itu masalah jaringan. Ya. Masalah jaringan sering terputus-putus karena jaringan tempat kami belum lancar. Mungkin itu yang kendala yang kami hadapi. Kemudian tantangannya apa Pak selain kendala? Tantangannya Bu, mungkin dengan belajar daring itu menambah ilmu pengetahuan kita juga Bu. Karena dengan daring ini kita bisa belajar di mana saja ya Bu. Bisa nanti di sekolah, bisa juga di rumah, di kapanpun kita bisa belajar. Ini sudah ada ya Pak, ada tantangannya, ada rintangan. Kemudian dengan rintang ini dapat Bapak atasi? Insyaallah bisa Bu. Jadi dengan kerja keras kita, kerja tuntas apa saja bisa kita lakukan ya. Kemudian lagi Pak, selama Bapak menerima pelajaran daring, apakah Bapak telah mengimplementasikan kerja nyata atau aksi nyata di sekolah kita ini? Sudah Bu, sudah beberapa sudah kami terapkan di sekolah. Contohnya yang pertama Bu, tentang budaya positif, mengenai positif dengan anak, atau dengan siswa, itu dengan budaya 5S. Sudah kami terapkan di sekolah, salam, sapa, santun. Nah, itu sudah kami terapkan di sekolah. Ya, nama saya Ibu Adita, Kepala UPT SD Sekolah Sasa. Saya datang di sini untuk memberi pendampingan kepada kepala sekolah Ibu, yaitu Bapak Anton Sektora, yang telah lulus menjadi CDP di Kabupaten Sulawesi. Dalam hal ini, saya ingin menanyakan pada Ibu, apa aksi nyata yang telah beliau laksanakan selama beliau telah mengikuti pembelajaran daring? Baik Ibu, aksi nyata yang telah Bapak Anton Sektora lakukan di sekolah SD 18 Sungai Eko itu dapat berupa penyampaian dalam pembelajaran yang sudah menggunakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Contohnya dengan memberikan semacam game kepada mereka supaya bagaimana pembelajaran itu menyenangkan. Kemudian dalam pembelajaran juga menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran. Ya. Jadi telah nampak oleh Ibu aksi nyata yang dilakukan. Apakah ibu-ibu di sini mengikuti aksi nyata yang dilakukan Ibu? Mengikuti Bu. Cuman ada beberapa mungkin yang belum sesuai untuk media pembelajarannya. Terima kasih Ibu. Kemudian Ibu, apakah perubahan dalam pembelajaran yang telah beliau lakukan di SD? Perubahan pembelajaran yang telah Bapak Anton lakukan dapat
Bapak Anton ini bagaimana memposisikan siswa? Memposisikan siswa bisa dalam bentuk kelompok, kemudian ada tanya jawab. Berarti apakah semua anak-anak senang belajar dengan beliau? Senang kelihatannya Bu. Jadi Bapak ini telah memberikan yang pembelajaran itu berpihak pada siswa, dan kemudian Bapak ini telah menggunakan media sebagai alat sehingga anak-anak baik. Kemudian juga Bapak ini telah memberikan contoh mulai dari diri sendiri sesuai dengan kehadir. Itu kira-kira dulu. Iya. Ya, terima kasih. Nah, Ibu, perkenalkan Ibu, nama saya Eli Adita SPD, Kepala UPT SD 06 Pekasasan. Saya bertugas ke sini sebagai PP, yaitu pengajar aktif daripada guru penggerak. Kemudian juga di dalam hal ini saya akan mendampingi guru penggerak yang telah lulus seleksi kemarin. Jadi di sini juga saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman atau pekerjaan Bapak yang lulus PGPSD itu Bapak Anton. Nah, boleh saya bertanya sama Ibu? Boleh Bu. Nah, sebelumnya apa kabar Ibu sekarang? Kabarnya alhamdulillah baik. Oh, tempat tinggalnya jauh di sini? Tempat tinggalnya di desa Lalu. Dekat ya. Berarti Ibu putri daerah sendiri. Ya, mudah-mudahan bisa membangun daerah. Ya, udah bisa ditanya Bu? Nah, kita hanya berbincang-bincang aja Ibu ya. Nah, relax aja bersantai ya. Ibu, apakah Ibu melihat aksi nyata apa yang telah dilakukan oleh Bapak Anton di UPT SD 18 ini? Karena Bapak Anton ini telah mengikuti kegiatan tadi CGP, calon guru penggerak. Kalau menurut saya pribadi Ibu, Bapak Anton ini telah melaksanakan aksi nyatanya. Yang pertama yaitu budaya 5S. Dan yang kedua, selama beliau di sini, dahulunya itu sekolah ini belum ada catnya, sekolah ini ada ciri-ciri sekolah gitu. Ada Pancasilanya, ada gambar pahlawan Soekarno-nya, itu belum ada, lolos saja. Tapi setelah Bapak Anton di sini, itu budaya 5S dan cat sekolah ini sudah diganti. Yang bagus ya Bu ya. Jadi Ibu sangat senang dengan kepala sekolah baru ini. Ya. Kelihatannya kreatif ya Bu ya. Iya, kreatif sekali. Jadi itulah aslinya yang kami jadi dari sekolah yang belum mempunyai ciri khas dulunya, sekarang sudah ada ciri khasnya. Iya, sudah ada ciri khas seperti pelajar Pancasila di sini sudah ada. Jadi kalau orang ke sini, wah ini SD Ibu, Iya. catnya begini, itu kira-kira ya. Kalau sebelumnya itu catnya ini belum seperti ini, polos saja. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian Ibu, di dalam pembelajaran, Bapak ini kan dia mengajarkan kelas. Ya. Nah, apa perubahan yang signifikan atau yang paling menonjol yang telah dilihat karena beliau telah mengikuti pelatihan? Kalau di dalam pembelajaran itu Bapak ini menggunakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi PowerPoint. Nah, jadi membuat anak itu senang. Tapi selama ini kami di sini itu tidak menggunakan pembelajaran seperti itu, karena mungkin bisa jadi kami belum memahami betul pembelajaran yang menggunakan elektronik. Tapi kalau dengan Bapak Anton ini, beliau menggunakan pembelajaran PowerPoint itu, jadi membuat anak itu senang dengan pembelajaran yang bisa kita. Mudah-mudahan dengan adanya kreativitas Pak Andi, kita semua mendukung dan termotivasi dan bersedia. Ya. Kemudian Ibu, bagaimana sikap dan kepribadian Bapak ini? Kalau sikap dan kepribadian Bapak itu patut dicontoh oleh diri di sini. Karena yang pertama mulai dari kedatangan beliau itu
itu sering lebih dahulu datangnya daripada kami. Dan yang keduanya yaitu kalau siswa-siswa kita itu misalnya bekerjanya menjadi sampah misalnya, Bapak itu tidak langsung memerintahkan, tetapi Bapak itu mengambil sampah itu terlebih dahulu baru kita melihatnya. Jadi anak-anak itu bisa mencontoh, oh, Bapak kepala sekolah saja menjadi sampah, apalagi kita. Begitu aksi nyata yang dilakukan oleh Kalian ya, ya itu kita contoh ya, kita beri pertolongan. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang beliau berikan kepada kita menjadi kebiasaan di sekolah ini. Iya. Sehingga sekolah ini ada ciri-ciri khasnya ya. Iya. Selanjutnya itu menawar apapun keputusan yang diambil, itu Bapak itu tidak pernah mengambil keputusan itu sendiri. Selalu dimusyawarahkan bersama. Jadi seluruh guru dipanggil, ini masalahnya diputuskannya itu bersama-sama, tidak sendiri. Jadi nampaknya sudah mulai Bapak ini menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Iya. Ya, jadi murid apa keinginan murid beliau yang ikuti, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan. Begitu kira-kira Ibu? Iya. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama itu. Anak-anak Ibu, kalian siswa di sini sudah tahu kalian dengan Ibu? Nah, kalau belum tahu, baiklah Ibu akan perkenalkan Ibu ya. Nama Ibu Indah, Ibu Kepala SD 06 Kesehatan Pawaduo. Tahu kalian? Pawaduo? Kemudian Ibu ke sini adalah sebagai pengajar praktik dari bapak kalian. Tahu kalian Bapak Anton itu telah lulus sebagai CGP. CGP itu calon guru PGK. Jadi Bapak ini beliau dari sekian penyeleksi beribu-ribu, beliau terpilih atau lulus salah satunya. Bangga kalian? Senang? Ya. Jadi dengan demikian, Ibu boleh Ibu berbincang-bincang ya. Sebelumnya Ibu ingin tahu dulu siapa namanya? Oh, Suci Ramadhani. Kelas berapa anak Ibu? 6. Yang satu lagi? Kelas berapa Dela? Oh, 9 anak pintar. Nah, anak Ibu, bagaimana keseharian Bapak untuk ini? Coba kalian cerita. Kesehariannya kami sejak pagi mengambil sampah dengan Pak Anton. Beliau memberi contoh ya anak Ibu tentang kebersihan sekolah. Beliau mau memilih sampah ya, begitu. Jadi bukan kita yang disuruh tapi beliau memberi contoh. Ya bagus ya anak Ibu. Kemudian lagi bagaimana sikap Bapak Anton itu? Apakah beliau pemarah atau gimana? Oh, tidak. Berarti kalian senang sama Bapak Anton? Senang. Nah, senang sekali. Bapak Anton ini orangnya ya ramah ya. Kemudian bagaimana kalian suka nggak kalian belajar sama dia? Terima kasih. Ya. Kemudian lagi siapa nama tadinya? Nah, Dela tahu nggak dengan Bapak Anton? Apa kira-kira aksi nyata atau perbuatan Bapak Anton yang bisa kita contoh seperti ini? Mencontohkan untuk wisata. Kemudian apa lagi sayang? Memberikan salam.